ke-13 pekan lalu, kuasa hukum Ahok menghadirkan sejumlah saksi meringankan terdakwa. Bagaimana sebenarnya keterangan saksi meringankan Ahok? Kita langsung saja tanyakan kepada salah satu saksi Ahok, yaitu Juhri, yang juga mantan Ketua Panwaslu Bangka Belitung. Pak Juhri, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Juhri, Anda adalah saksi fakta yang dihadirkan dalam persidangan ke-14 Ahok kali ini. Nah, fakta-fakta apa saja yang Anda temui di lapangan? Ya, sesuai dengan kapasitas saya selaku Ketua Panwas Kabupaten Belitung dalam Pilkada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2007, bahwa kita telah menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang kita sampai saat ini masih kita dalam dalam melacaknya, karena memang pada saat itu yang kita temukan adalah adanya selebaran-selebaran yang berupa buletin yang terdapat di masjid-masjid, di jalan-jalan, juga di rumah-rumah penduduk. Begitu, Mbak. Dan itu selebaran itu ajakan langsung untuk tidak memilih Ahok karena isu agama, seperti itu? Iya, jadi ini indikasinya adalah tetap mengedepankan isu agama atau isu SARA, karena intinya adalah ada memilih pemimpin yang seakidah. Nah, jadi menurut catatan Panwas, bahwa buletin ini kita anggap bahwa ada unsur untuk mendiskreditkan salah satu kandidat pada waktu itu, di mana Pak Ahok adalah salah satu kandidat yang non-muslim. Jadi, Al-Maidah 51 ini sudah digunakan sejak Pilgub tahun 2007 lalu. Bisa dikonfirmasikan sekali lagi, Pak? Iya, bahkan pada saat Pak Ahok mencalonkan diri sebagai Bupati Belitung Timur sebelumnya, itu juga ini sudah digunakan. Diulang kembali pada saat terjadi pemilihan gubernur tahun 2007, di mana Pak Ahok juga maju sebagai salah satu kandidat dengan nomor urut 3 pada waktu itu, juga ini berulang kembali. Iya. Oke, Pak, pada tahun 2007 lalu juga disebutkan almarhum Gus Dur itu sempat berkampanye lah, katakan seperti itu, untuk Ahok. Apakah Anda bisa memberi keterangan tentang ini? Ya, dalam kampanye monologis yang digelar oleh tim sesnya Pak Ahok di Gedung Nasional Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, pada saat itu saya memang hadir di atas pentas, sehubungan saya adalah seorang panwas bersama rekan-rekan yang lain untuk mengawasi isi daripada kampanye monologis itu. Pada saat almarhum Gus Dur menyampaikan bahwa di dalam pidatonya itu Gus Dur menyampaikan intinya adalah tidak jadi persoalan kalau kita ingin memilih pemimpin yang tidak seiman atau pemimpin yang non-muslim. Intisarinya bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Dur itu menurut pandangan Panwas adalah tidak bertentangan dengan apa yang menjadi catatan kita. Jadi oleh karena itu kita Panwas tidak memberikan warning. Bahkan saya selaku pribadi, bukan sebagai kapasitas Panwas, karena saya juga seorang muslim dan saya adalah juga Nahdiyin. Maka saya setuju dengan pendapat guru besar itu, dengan ulama besar itu oleh almarhum Gus Dur. Saya sangat sependapat dengan beliau. Jadi oleh kita, makanya kita bikinkan catatan bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Dur pada kampanye monologis itu adalah benar dan tidak menyalahi aturan kampanye, begitu. Baik, terlepas dari kampanye monologis Gus Dur, kita kembalikan ke beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pilgub, bahkan pilihan bupati juga yang sebelumnya telah digunakan ayat Al-Maidah ini, Bapak. Apa reaksi dari Panwaslu saat itu terhadap dugaan pelanggaran ini? Iya, jadi ketika kita mendapat informasi adanya selebaran ini dan juga hasil temuan kita di lapangan pada saat kita membersihkan atribut di malam masa tenang, untuk pencoblosan pada hari hanya, maka kita temukan selebaran-selebaran ini, kemudian kita rapatkan di pleno kita di tingkat kabupaten. Baru selanjutnya kita teruskan ke Panwas Provinsi yang pada waktu itu adalah merupakan kewenangan di tingkat tingkat selanjutnya. Jadi di hasil rapat pleno di Panwas Provinsi itu yang diketuai oleh almarhum Pak Lehan pada waktu itu, bahwa ini ada ditemukan unsur pidana. Ada unsur pidana dan ada unsur pelanggaran administratif. Yang unsur pidana itu sudah diteruskan ke pihak kepolisian. Jadi
itulah hierarki dan tugas kami sebagai Panwas di Kabupaten Belitung hanya mendapatkan informasi, kemudian kita cek cross ke lapangan, kemudian setelah itu kita lanjutkan untuk ke tingkat provinsi. Demikian, Mas. Ya, apakah polisi sendiri menindaklanjuti hasil rapat pleno ini? Ya, sepengetahuan saya ditindaklanjuti. Ya, karena hasil rapat pleno Panwas provinsi itu diserahkan ke pihak kepolisian. Begini, Mas, pada beda dengan kondisi sekarang, pada zaman kami menjadi ketua Panwas waktu itu, di dalam unsur strukturnya itu ada unsur kepolisian dan unsur kejaksaan, sesuai dengan yang diatur dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu. Iya. Baik, Pak Juhri, Anda Jadi adalah anggota saksi. Panwasnya ada yang dari unsur kepolisian. Iya. Ya, Anda adalah saksi fakta yang meringankan Ahok. Seberapa optimistis Anda dengan kesaksian Anda bisa meringankan Ahok? Ya, memang pada intinya bahwa adanya selebaran, adanya tausiah atau khutbah yang dilaksanakan di masjid-masjid ya untuk mempengaruhi pemilih, ternyata itu tidak efektif. Jadi kekalahan Pak Ahok itu bukan karena adanya surat Al-Maidah atau selebaran-selebaran itu. Kekalahan Pak Ahok itu adalah dikarenakan adanya ya penggembosan di kantong-kantong suara milik Pak Ahok, yang menurut catatan Panwas itu berdasarkan laporan dari warga yang melapor kepada kita pada waktu itu, bahwa di tempat mereka banyak yang tidak bisa memilih lantaran tidak diberikan surat undangan. Nah, pada waktu itu peraturannya bahwa di KPU yang tidak memiliki surat undangan tidak bisa memilih. Nah, inilah yang kita jadikan temuan ya, berdasarkan hasil daripada laporan warga masyarakat dari tim sesnya Pak Ahok dengan Pak Eko pada waktu itu melapor ke kantor kita di Panwas Kabupaten Belitung, dan itu langsung kita tindak lanjuti. Demikian, Baik, Mbak. Pak Juhri. Ya. Baik, Pak Juhri, terima kasih banyak atas kebersamaannya dengan Metro Siang pada hari ini. Kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahaya Purnama siang ini masih digelar di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Untuk informasi selanjutnya kita akan tanyakan ke Putri Lukman. Putri, bagaimana jalannya kesaksian di persidangan kali ini? yakni dua saksi fakta yang sudah didengarkan keterangannya oleh Majelis Hakim, JPU, dan juga penasihat hukum dalam sidang ke-14 kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama sudah selesai didengarkan keterangannya. Dua saksi fakta yang dihadirkan oleh penasihat hukum untuk meringankan Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama, yang pertama adalah Juhri yang merupakan PNS dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Juhri merupakan mantan Panwaslu Kabupaten Belitung yang sempat tadi diajukan beberapa pertanyaan baik dari Majelis Hakim, JPU, dan juga penasihat hukum. Ada beberapa kutipan atau pernyataan yang sempat kami dengarkan dari pernyataan Juhri yang mengatakan bahwa saat ia menjabat sebagai ketua Panwaslu sebenarnya sempat banyak sekali beredar selebaran-selebaran dengan mengandung isu sara, tidak hanya berisikan mengenai surat Al-Maidah ayat 51 namun juga beberapa surat lainnya. Dan dalam selebaran yang disebarkan setiap ada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Belitung bukan hanya karena ada dari beberapa calon merupakan non-muslim sehingga keluar selebaran untuk tidak memilih pemimpin yang tidak seakidah. Ini juga muncul selebaran di beberapa tempat di Kabupaten Belitung ketika ada pemilihan kepala daerah, beberapa tempat diantaranya di masjid, kemudian di masyarakat, dan di beberapa tempat lainnya. Juhri juga mengatakan saat ditanya oleh Majelis Hakim dan juga JPU mengatakan bahwa saat Gus Dur datang ke Kabupaten Belitung untuk mendampingi masa kampanye Ahok ketika pemilihan Gubernur Belitung saat itu, Gus Dur juga memberikan pernyataan kepada masyarakat bahwa tidak ada hubungannya agama dengan politik dan memilih gubernur tidak harus berdasarkan agama. Kemudian juga dari pernyataan Gus Dur yang sempat dikatakan oleh Juhri bahwa tidak berarti ketika masyarakat memilih Ahok berarti akan mengikuti agama Ahok karena tidak ada hubungannya antara agama dengan politik. Selain itu Juhri juga mengatakan bahwa sebenarnya isu sara ini sudah muncul dalam pemilihan kepala daerah baik di Kabupaten Belitung ketika Ahok dalam pemilihan masa bupati dan juga ketika pemilihan gubernur. Saksi kedua yang didengarkan keterangannya oleh Majelis Hakim, JPU, dan juga kuasa hukum adalah Suyatno. Suyatno ini bekerja sebagai driver setiap kali Ahok kembali pulang ke Bangka Belitung, dan tidak banyak sebenarnya keterangan yang digali dari Suyatno karena
hanya sekitar setengah jam saja tadi Suyatno didengarkan keterangannya atau kesaksiannya oleh Majelis Hakim dan juga JPU serta penasihat hukum. Yang tadi bisa kami dengarkan dari pernyataan Suyatno mengatakan bahwa sebenarnya isu SARA ini juga sudah menyerang Ahok sejak dulu, sejak Ahok mencoba atau memasuki pemilihan bupati, kemudian juga pemilihan gubernur. Nanti saksi ketiga yang akan didengarkan keterangannya adalah bernama Fajrun. Fajrun merupakan teman Ahok semasa sekolah dasar yang juga akan didengarkan keterangannya atau kesaksiannya oleh JPU, penasihat hukum, dan juga Majelis Hakim untuk meringankan Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama. Jika nanti masih ada waktu, tadi juga sudah dibicarakan antara penasihat hukum dengan Majelis Hakim, akan ada satu ahli hukum pidana yang rencananya akan dihadirkan, adalah Edward Umar, merupakan ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada. Usai 3 saksi ahli fakta ini dihadirkan atau didengarkan keterangannya oleh Majelis Hakim, JPU, dan juga penasihat hukum. Dan berikut adalah pernyataan dari Juhri yang merupakan saksi pertama yang didengarkan keterangannya. Bahwa di Kabupaten Belitung khususnya memang setelah terjadi ya juga ya semacam upaya untuk menggunakan isu SARA, ya menggunakan selebaran-selebaran termasuk ya ceramah-ceramah agama di masjid-masjid yang ditujukan kepada pasangan calon yang non-muslim. Yang dalam hal ini adalah ya pada saat itu Pak Basuki Cahayapurnama nomor urut 3 itu adalah salah satunya adalah calon gubernur yang memang non-muslim. Nah, Ani. Ya Putri, bagaimana kondisi di luar gedung persidangan saat ini? Ini kondisi di luar gedung persidangan Kementerian Pertanian merupakan lokasi dari sidang penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sama seperti sidang-sidang sebelumnya, masa yang kontra dan pro Ahok sudah tiba di depan gedung Kementerian Pertanian sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk mengawal bagaimana jalannya sidang berlangsung. Dan jalanan tepat di depan gedung kementerian ini ditutup, ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan, serta ada tim siaga yang diamankan dari pihak polisi, Kodim, dan juga Lantas untuk mengamankan atau mengawal bagaimana jalannya massa menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan sidang dari Basuki Cahayapurnama tentang kasus dugaan penistaan agama. Dan dari informasi yang kami terima dari pihak kepolisian mengatakan bahwa pengamanan 4 lapis juga diberlakukan sejak beberapa sidang yang lalu hingga hari ini pun. Ring pertama berada di dalam sidang, kemudian ring kedua berada di lingkungan Kementerian Pertanian, ring ketiga 3 dan 4 berada tepat di depan Kementerian Pertanian. Rekayasa lalu lintas ini diberlakukan bagi kendaraan yang akan melintas tepat di depan Kementerian Pertanian dan sesuai dengan atau yang sudah dituliskan dalam undang-undang bahwa massa diperbolehkan menyampaikan orasinya hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat atau ketika sidang Basuki Cahayapurnama ini selesai digelar, karena hingga saat ini kami masih bisa mendengar bagaimana orasi disampaikan oleh para massa baik dari pro maupun juga kontra Ahok terkait dengan kasus dugaan penistaan agama. Baik Putri, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Putri Lukman melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Pertanian Jakarta.